Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insan wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'an nur allazi unsila ma'ahu ila yaumil furqan, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah SWT dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali bacaan kita masih di surah yang sama, yaitu surah Al-Isra. Malam ini saya bacakan mulai dari ayat 105 sampai ayat terakhir dari surah Al-Isra. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazala wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nazira wa bil haqqi, dan dengan al-haq, anzalnahu, kami menurunkan Al-Qur'an, wa bil haqqi, dan dengan al-haq, nazala, Al-Qur'an itu turun, wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nazira, dan kami tidak mengutusmu ya Muhammad, Allahumma shalli sallim alaih, kecuali sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan. Kata al-haq maknanya adalah sesuatu yang mantap, yang kokoh dan tidak akan pernah berubah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menamai dirinya dengan nama al-haq, karena Allah itu tidak akan pernah mengalami perubahan. Al-Quran juga dinamai dengan Al-Haq. Di dalam ayat ini kata Al-Haq disebut dua kali. Wa bil haqqi anzalnahu, dengan Al-Haq kami menurunkan Al-Quran. Wa bil haqqi nazala, dan dengan Al-Haq Al-Quran itu turun. Menurut sebagian ulama tafsir, kata Al-Haq yang pertama maknanya adalah keyakinan, lawan dari keraguan. Sementara kata al-haq yang kedua maknanya adalah kebenaran, lawan dari kebatilan. Jadi dengan penuh keyakinan kami turunkan Al-Quran, dan dengan membawa kebenaran Al-Quran itu turun. Sehingga diulangilah kata al-haq dalam ayat ini, tapi dengan makna yang berbeda. Satu keyakinan, yang kedua kebenaran. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nazira, kami tidak mengutusmu ya Muhammad kecuali untuk membawa kabar gembira dan memberi peringatan. Itu tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Al-Ahzab 4546 disebutkan 3 tambahan selain membawa kabar gembira dan memberi peringatan. Inna arsalnaka syahidan, kami mengutusmu sebagai saksi. Wa mubasysyiran, membawa kabar gembira. Wa naziran, memberi peringatan. Wa da'iyan ilallahi biizni, mengajak manusia kepada Allah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa sirajam munirah, dan pelita yang menerangi. Tapi pada intinya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memaksakan hidayah itu kepada manusia. Hanya Allah yang punya kewenangan untuk memberikan hidayah. Tugas Nabi mengingatkan, tapi tidak bisa memaksa. Innama anta muzakkir lasta alaihim bimusaitir. Sesungguhnya engkau hanya pemberi peringatan, dan kamu tidak bisa memaksa. Wa Qur'anan faraknahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muqsin wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran itu faraknahu.
Faraknahu punya dua makna. Makna yang pertama yang dipilih oleh banyak ulama tafsir yaitu beransur-ansur. Ya, kami turunkan Al-Quran itu beransur-ansur, tidak secara sekaligus. Beda dengan kitab-kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya. Kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Taurat yang diturunkan pada Nabi Musa, dan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, semua diturunkan sekaligus. Tapi kalau Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur dalam rentan waktu 22 tahun, 2 bulan 22 hari. Ya. Makna kedua dipahami oleh ulama tafsir, faraknahu itu akar kata furqan, ya, satu akar kata dengan furqan yang artinya pembeda. Jadi wa Qur'anan faraknahu, Quran itu kami jadikan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Jadi yang menjadi neraca atau alat ukur untuk membedakan antara kebenaran dan kebatilan itu Al-Quran, bukan akal manusia, ya. Karena akal manusia berbeda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Bahkan akal satu orang kadang berbeda. Apa yang dianggap baik hari ini boleh jadi akalnya besok akan menilainya tidak baik. Nah, sehingga ukuran menetapkan kebenaran itu adalah Al-Quran. Qur'anan faraknahu, Al-Quran kami jadikan sebagai pembeda. Ini hak, ini batil. Litaqra'ahu 'alan nas, agar engkau membacakannya kepada manusia. Ala muksin, secara perlahan-lahan, tidak usah tergesa-gesa. Wa nazzalnahu tanzila, dan kami menurunkan Al-Quran itu secara bertahap. Ya. Qul aminu bihi aw la tu'minu. Katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan kepada mereka, kalian mau beriman atau tidak mau beriman, ya terserah kalian. Nah, itu urusan kalian. Tugas saya membacakan ayat-ayat Al-Quran ini. Ya, masalah kalian mau beriman atau tidak beriman sama saja bagi saya, sama saja bagi Allah SWT. Tidak ada bedanya. Terserah kalian. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhirruna lil azqani sujjadan. Sesungguhnya orang-orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, maka mereka menyungkurkan wajahnya bersujud pada Allah SWT. Nah, ini ciri-ciri sahabatnya Nabi SAW, ya, yang telah diberi ilmu. Kalau turun Al-Quran kepada mereka, maka mereka langsung sujud, ya, kepada Allah SWT sebagai tanda ketundukan dan kepatuhan. Wa yaquluna, sambil mereka membaca, subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Maha suci Tuhan kami, maha suci Tuhan kami, sungguh janji Tuhan kami pasti akan dipenuhi. Ya, jadi meyakini bahwa janji Allah Subhanahu wa taala itu akan dipenuhi. Ya, jadi ketika turun ayat Al-Quran, maka mereka bertasbih subhanallah. Mungkin saya pernah sampaikan ada beberapa kondisi di mana seorang muslim itu diperintahkan bertasbih. Yang pertama dalam salat. Kalau kita salat ya kita baca tasbih, minimal ketika ruku dan sujud. Ruku kita baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sujud kita baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Selesai salat kita bertasbih lagi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pagi petang kita bertasbih lagi. Ya. Bisa kita membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar dan seterusnya. Kemudian di pertengahan malam kita diperintahkan untuk bertasbih lagi. Begitu juga ketika mendengarkan berita yang luar biasa, kita diperintahkan bertasbih. Melihat sesuatu kejadian yang luar biasa juga kita diperintahkan bertasbih. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Jadi melihat ciptaan Allah yang agung bertasbih. Ya, Tuhan kami, engkau tidak menciptakan ini sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Faqina azabannar, pelihara kami dari siksa api neraka. Kita berada dalam kesulitan hidup, bertasbih. Seperti Nabi Yunus alaihissalam. Ketika ditelan hidup-hidup seekor ikan, beliau baca tasbih.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Sungguh saya termasuk orang yang zalim. Dan Allah janji, siapa yang membaca kalimat ini, Allah akan mengeluarkannya dari kesulitan hidup. Bukan hanya berlaku untuk Nabi Yunus saja, tapi berlaku untuk semua orang yang beriman. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan demikianlah kami akan selamatkan orang-orang yang beriman. Ya. Dapat nikmat, bertasbih. Sama, Rasulullah SAW diingatkan oleh Allah. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agamanya Allah. Fasabbih. Maka bertasbihlah bihamdi rabbik, dengan memuji Tuhan. Samalah ayat ini, turun ayat Al-Quran, sujud sebagai tanda ketundukan pada Allah sambil baca tasbih. Ya, subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ulah. Ya, maha suci Tuhan kami, sungguh janji Tuhan kami pasti akan dipenuhinya. Wa yakhirruna lil azqani yabquna wa yaziduhum khusyu'a. Ya, dan mereka menyungkurkan wajah sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Nah, ini ayat termasuk satu di antara beberapa dan menghitung 15 ayat As-Sajdah di dalam Al-Quran yang ketika dibaca maka disunnahkan untuk bersujud menurut mayoritas ulama dan diwajibkan untuk sujud menurut mazhab Hanafiyah. Jadi ayat As-Sajdah itu adalah ayat yang isinya pujian bagi orang yang bersujud. Ya, seperti ayat ini, pujian bagi orang yang bersujud. Wa yakhirruna lil azqani yabquna wa yaziduhum khusyu'a. Mereka menyungkurkan wajah sambil menangis. Ya, menyungkurkan wajah artinya sujud dan mereka bertambah kekhusyuannya. Jadi ayat sajdah ayat yang isinya pujian bagi orang yang bersujud atau perintah untuk sujud. Misalnya di ayat terakhir surah Al-Alaq, ya, wasjud waqtarib, ya, wasjud waqtarib, sujud dan mendekatlah. Nah, dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, iza qara'a ibnu Adam ayatas sajadah fasajadah, kalau ada anak cucunya Adam yang membaca ayat sajdah lalu dia sujud, i'tasala syaitanu yabki, setan itu lari menjauh sambil menangis. Lalu setan berkata, waili, celakalah saya, ya, celakalah saya. Umira ibnu Adam bis sujud, anak Adam diperintah sujud, fasajada, lalu dia mau sujud, falahu al jannah, maka bagiannya surga. Wa umirtu bis sujud, sementara saya diperintah sujud, falam asjud, tapi saya tidak mau sujud, fali annar, maka tempatku adalah api neraka. Ya. Jadi sujud tilawah ini sunnah menurut sebagian besar ulama, wajib dalam mazhab Hanafiyah. Dia berlaku ketika ayat sajdah dibaca di dalam salat atau dibaca di luar salat. Dia berlaku bagi orang yang membaca dan bagi orang yang dibacakan kepadanya. Ya. Jadi kalau misalnya katakanlah khatib, dia membaca ayat sajdah lalu dia turun dari mimbar sujud, maka jamaah itu semua kemudian disunnahkan untuk bersujud. Ya. Qulidu'ullah awidu'ur rahman. Katakanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, udu'ullah, berdoalah kalian kepada Allah, awidu'ur rahman, atau berdoalah kalian kepada Ar-Rahman, ya sama saja. Karena Allah punya beberapa nama. Ya. Dia punya nama Allah dan itulah namanya yang jami', yang menghimpun. Dia juga bernama Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Yang mana saja yang kalian sebut dalam doa, maka itu boleh, karena dia mempunyai nama-nama yang terindah. Nama-nama Allah itu banyak, bukan hanya 99. Ya, karena ada nama Allah yang disebut di dalam Al-Quran. Ada nama Allah yang hanya diajarkan kepada orang-orang yang tertentu dari kalangan hambanya, dan ada nama Allah Subhanahu wa ta'ala yang
disembunyikan dalam pengetahuannya yang gaib. Ya, jadi tidak hanya 99 saja. Wala tajhar bi shalatik wala tukhafit biha. Wala tajhar bi shalatik wala tukhafit biha. Maka janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam salat. Salat di sini maksudnya doa. Jadi di antara makna salat itu adalah doa. Jangan terlalu keras dalam doa. Wala tukhafit biha, tapi jangan juga terlalu rendah. Ya, jangan juga terlalu rendah. Wa bataghi baina zalika sabila. Ambillah yang tengah-tengah di antara keduanya. Yang teriak-teriak, jangan juga terlalu rendah. Pernah ada sahabat ketika ingin berdoa naik ke bukit, lalu dia teriak-teriak memanggil Allah SWT. Kata Nabi, arbi'u ala anfusikum, pelan-pelanlah kepada diri kalian. Innakum la tad'una asamman wala ghaiban. Kalian itu tidak berdoa kepada yang tuli, tidak berdoa kepada yang gaib. Walakin tad'una sami'an basira. Tapi kalian berdoa kepada yang maha mendengar. Kalian berdoa kepada yang maha melihat. Ini tidak usah sampai teriak-teriak seperti itu. Waqul, dan ucapkan alhamdulillahillazi lam yattakhidh walada. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan anak. Ya, artinya tidak mempunyai anak. Walam yakul lahu syarikun fil mulk, dan tidak punya sekutu dalam kerajaannya, dalam kekuasaannya. Walam yakun lahu waliyyun minadz zul, dan tidak memerlukan penolong dari kehinaan. Wa kabbirhu takbirah, dan besarkanlah Allah, atau agungkanlah Allah dengan seagung-agungnya. Jadi akhir dari surah Al-Isra ini menegaskan pujian ya kepada Allah SWT setelah ia diawali dengan tasbih. Jadi surah Al-Isra awalnya tasbih, subhanalladzi asra bi abdi. Maka ia kemudian diakhiri dengan tahmid, diakhiri dengan pujian kepada Allah SWT. Wa qul alhamdulillahillazi lam yattakhidh walada, dan seterusnya. Bahkan di ujung ayat diakhiri lagi dengan takbir. Wa kabbirhu takbira. Jadi tasbih, tahmid, dan takbir. Inilah paling tidak 3 hak Allah Subhanahu wa taala yang seyogianya kita upayakan untuk dipenuhi setiap hari. Baca tasbih subhanallah, baca tahmid alhamdulillah, dan baca takbir Allahu akbar. Ya, setiap selesai salat minimal 10 kali, 10 kali, 10 kali. Ada riwayat 11 kali, 11 kali, 11 kali. Ada juga riwayat 25 kali, 25 kali, 25 kali. Ada juga riwayat 33 kali, 33 kali, 33 kali. Yang terbanyak di hadis subhanallah 33, alhamdulillah 33, dan Allahu akbar sebanyak 34 kali. Sehingga keseluruhan jumlahnya menjadi 100 kali. Saya kira itu pengantar kajian kita. Dengan demikian alhamdulillah kita telah membaca satu surah, itu surah Al-Isra. Mudah-mudahan Allah SWT lapangkan, ya, panjangkan umur kita. InsyaAllah pertemuan depan kita lanjut ke surah yang ke-18, yaitu surah Al-Kahfi. Baik, seperti biasa saya berikan waktu yang lapang. Kalau ada yang ingin ditambahkan, ada yang ingin didiskusikan, baik yang berkaitan dengan kandungan ayat atau masalah agama yang lain, saya persilakan. Demikian untuk sementara. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.